Luar biasa, haleluya. Saudara siap menerima firman Tuhan, amin? Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam Kejadian pasalnya yang ke-24, ayatnya pertama sampai ayatnya yang ke-10. Ya, saya percaya hari ini firman Tuhan akan memberkati saudara semua. Saya berdoa apa yang akan kita baca hari ini menjadi satu pelajaran yang penting bagi kita semuanya. Saudara, pasal 24 ini ada sekitar 60 lebih ayat yang menunjukkan bahwa ini merupakan satu pasal yang sangat penting. Nanti kalau saudara perhatikan, sebenarnya pasal 24 adalah penyambung dari antara pasal 23 dan 25. 23 kita lihat bagaimana Abraham menerima janji Tuhan, bagaimana Abraham dipakai Tuhan luar biasa. Dan nanti kalau saudara baca Kejadian 25, kita akan membaca betapa Ishak menjadi seseorang yang kaya, kian lama kian kaya, hingga menjadi sangat kaya. Nah, apa yang terjadi di 24 itu penyambungnya. Dan di dalam kisah ini banyak orang tidak tahu bahwa penyambung yang Tuhan pakai adalah seseorang yang bahkan banyak dari kita tidak tahu namanya. Nah, hari ini kita mau lihat siapa yang Tuhan pakai di Kejadian 24 yang pastinya meneruskan apa yang menjadi janji Tuhan dalam kehidupan Abraham untuk keturunannya. Ya, kita baca bergantian. Saya akan baca ayat 1, saudara baca ayatnya yang kedua. Nah, kita mau baca bersama-sama dengan suara yang keras, dengan mantap, dengan bergantian. Demikian firman Tuhan. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. 2, kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya apa? Baiklah, letakkanlah tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang Israel dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Tetapi, belum semuanya, tetapi apa? Engkau harus apa? Pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikut aku ke negeri ini. Haruslah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar. Tetapi apa? Abraham berkata kepadanya, awas apa? Jangan kau bawa anakku itu. Dikatakan Tuhan Allah yang empunya langit yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunan mula akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. 8. Tetapi tidak mau mengikuti engkau, maka apa? Lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja janganlah anakku kau bawa kembali ke sana. Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah apa, saudara? Pangkal paha. Nah, kenapa? Saya lurusin dulu. Kenapa taruh tangan di pangkal paha? Karena pada zaman dulu orang kalau buat sumpah atau buat sebuah perjanjian, tandanya itu taruh tangan di bawah pangkal paha. Kalau sekarang nggak mungkin kita melakukan hal seperti itu kurang nyaman saudara ya, kurang enak. Kalau sekarang kita buat janji biasanya diikat dengan apa? Pinky promise. Nah bukan saudara ya, tapi apa? Jabat tangan dan ada meterai. Zaman dulu tuh letakkan di bawah sini. Ya, sumpah sama aku. Nah karena itu mereka bersumpah-sumpahan. Dikatakan ayat 10, baca sama-sama. 1, 2, 3. Kemudian hamba itu mengambil berapa? 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor. Yang percaya sama-sama kita katakan. Hari ini kita mau belajar dari satu topik. Saya beri tema khotbah hari ini yaitu Tuhan yang menolong aku. Ulangin sama-sama 1, 2, 3. Tuhan yang apa? Kasih tahu kanan kiri, Tuhan yang menolong kamu. Yang di rumah boleh tulis di live chat, Tuhan yang menolong aku. Berapa banyak di sini butuh pertolongan Tuhan? Boleh lambaikan tangan. Kasih tepuk tangan karena hari ini Tuhan akan menolong saudara dan saya. Saya percaya ini firman buat saudara semua yang butuh pertolongan dari Tuhan. Saudara, dari sini kita baru saja membaca yang saya bilang tadi. Sebuah penghubung antara
Abraham dan Ishak. Kenapa perikop ini penting? Karena tanpa adanya perikop ini tidak ada pasal 25. Karena ceritanya Ishak akan sangat berbeda, sehingga kita semuanya tidak akan mendapatkan kisah tentang Israel yang kita semuanya kenal. Kenapa? Karena pada pasal 24 Ishak belum dapat jodoh. Ishak masih mencari-cari jodoh. Dan biasanya kalau anaknya masih jomblo, yang pusing siapa? Nah, pengalaman pribadi mungkin saudara ya. Biasanya kalau anaknya jomblo, yang pusing pasti papa atau mamanya. Ditanyain, kamu ini kok belum dapat. Nah saudara, di sini kita tahu bahwa Abraham ada problem. Dia punya masalah. Dia punya uang banyak, dia punya harta banyak, tapi masalahnya anaknya nggak punya jodoh. Dan nanti kita akan lihat kenapa Ishak nggak bisa cari istri sendiri. Karena itu Abraham panggil hambanya yang paling tua, paling senior. Namanya siapa? Ayo kita buka Kejadian 15 ayat 2. Ya, ini mungkin saudara nggak pernah dengar orang ini sebelumnya. Ya, hari ini kita mau belajar sesuatu yang baru. Baca sama-sama. Abram menjawab, apa saudara? Ya, Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak punya apa? Tidak punya anak. Ya, Abraham punya masalah. Dia sudah menikah bertahun-tahun tidak punya anak. Tetapi Tuhan menggenapi janjinya akhirnya bisa punya. Saya doa bagi saudara hari ini yang menikah belum punya anak, Tuhan segera kasih saudara anak. Kasih tepuk tangan dulu ya paling meriah buat Tuhan. Itu doa saya buat saudara. Tampilin lagi ayatnya, ayat 2. Dikatakan, dan yang akan mewarisi rumahku ialah apa? Belum semuanya, ialah siapa? Eliezer orang Damsyik itu. Jadi hari ini kita belajar tentang seseorang hamba yang baik. Namanya Eliezer. Namanya siapa saudara? Kalau saudara punya anak, boleh dikasih nama Eliezer. Ini nama yang bagus. Eliezer artinya apa? Eliezer artinya yang ditolong Tuhan. Atau Tuhan penolongku. Sama-sama katakan apa? Tuhan penolongku. Saudara, Eliezer ditugaskan oleh tuannya. Ceritanya Abraham akhirnya punya anak namanya Ishak. Satu hari di saat Abraham sudah tua, Abraham suruh Eliezer. Eliezer, kamu pergi ke kampung halamanku, cari jodoh buat anakku. Enak banget saudara Ishak, gak perlu cari, udah dicariin. Nah saudara, di sini kita lihat Eliezer menerima tugas yang sangat berat. Kadang-kadang ya, sangat sulit untuk cari jodoh. Untuk cari jodoh diri sendiri aja susah, apalagi cariin jodohnya orang lain. Eliezer disuruh sama Abraham, disuruh sumpah lagi. Dan menurut saya ini adalah satu tugas yang sulit, tapi sangat penting. Kenapa penting? Karena ini akan menjamin janji Tuhan buat Abraham bahwa keturunannya akan jadi bangsa yang besar terletak sama satu orang ini, Eliezer. Dan kenapa sulit? Karena apa yang diperlukan, tujuannya itu sangat sulit sekali. Saudara, kenapa hari ini kita perlu belajar dari Eliezer? Karena mungkin seperti Eliezer, kita hari ini diperhadapkan dengan tugas yang sulit. Setiap kita semua punya tugas masing-masing dalam kehidupan kita. Tugas saudara dan tugas saya pasti lain. Tugas saya sebagai pendeta untuk berkhotbah. Ya, tugas saudara sebagai seorang businessman juga berbeda dengan saya. Tugas saudara sebagai ibu rumah tangga berbeda juga. Tugas saudara sebagai seorang ayah berbeda juga. Saudara, setiap kita punya tugas. Dan banyak dari kita mengalami tugas yang susah, bukan? Perjalanannya sulit. Banyak hal yang sulit yang kita alami dalam kehidupan kita. Berapa banyak dari kita seringkali dalam hati kita merasa, Tuhan kenapa kok hidupku ini sulit banget sih? Kok aku diizinkan punya masalah seperti ini? Tapi hari ini saya mau beritahu kepada saudara, sesulit apapun perjalananmu, kalau ada Tuhan yang menolong, pasti dia buka jalan buat saudara dan saya. Kalau hari ini saudara lagi butuh pertolongan Tuhan, harus belajar dari Eliezer. Meskipun tugasnya sulit, jalannya sulit, seakan-akan banyak yang tertutup. Kalau Tuhan yang turun tangan, Tuhan penolongku, yang tidak mungkin pun menjadi mungkin. Amin. Dia disuruh cariin Ishak jodoh. Bukan hanya itu, ada kriterianya. Setiap orang cari jodoh pasti ada kriteria. Nah, kriterianya Abraham sulit. Cari jodoh, gak boleh orang Kanaan. Banyakan orang Kanaan. Apalagi harus dari keluarganya Ishak sendiri. Harus satu keluarga sama Abraham. Kalau bisa sepupu. Loh, Eliezer gimana tahu? Pada zaman itu belum ada Facebook. Gimana bisa cari tahu keluarganya Ishak yang mana? Begitu Eliezer ketemu dengan wanita ini, Abraham bilang, kamu harus bawa dia kembali ke
ke Kanaan. Loh, bayangin. Coba bayangin jadi Eliezer. Disuruh ke kota asing, suruh cari perempuan yang mau dijodohkan, terus bawa perempuan ini kembali. Saya mau tanya, ini sulit atau gampang? Sulit banget Bapak Ibu. Dan mungkin kita juga mengalami hal yang sama. Aduh Pak Pendeta, kok rasanya Tuhan itu mengizinkan yang sulit-sulit dalam hidup saya. Tetapi gak apa-apa Bapak Ibu Saudara, seberapapun sulit itu, saya percaya Tuhan pasti tolong saudara. Seperti Eliezer saya berdoa, Tuhan buat perjalanan hidup saudara berhasil. Tepuk tangan yang paling meriah ya. Ayo, kita mau belajar dari Eliezer. Apa yang membuat dia bisa berhasil. Saudara mau berhasil, amin? Ya, saudara mau sukses, amin? Nah, kita mau lihat. Kita gak bisa sukses tanpa pertolongan Tuhan, itu dulu. Ya, jadi kita hari ini mau belajar 3 hal yang membuat Eliezer mengalami pertolongan Tuhan secara cepat. Yang pertama, kita buka Kejadian 24 ayatnya yang ke-12. Lalu berkatalah ia, apa saudara? Tuhanku Abraham, buatlah kiranya apa? Tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkan kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Nah saudara, kata kuncinya di mana? Kiranya tercapai apa? Jadi kalau kita mau lihat pertolongan Tuhan, pastikan yang pertama, kita memegang visi yang jelas dari Tuhan. Harus punya tujuan. Kita harus punya tujuan. Saudara di sini yang sudah dewasa maupun teman-teman yang masih muda, pastikan engkau hidup dengan visi. Yang setuju katakan amin. Kenapa Eliezer bisa menuju ke Nahor? Kenapa dia mau mengambil perjalanan itu? Kenapa dia berani bersumpah? Karena dia berangkat dengan sebuah visi yang Tuhan berikan lewat Abraham. Dan saya mau beritahu gini ya, kalau Tuhan yang kasih visi, Tuhan pasti membuatnya berhasil. Saudara lihat. Visinya Tuhan buat Eliezer adalah pergi carikan istri buat Ishak. Berapa jauh dia harus pergi? Nggak gampang, nggak deket. Kalau saya melihat di map Israel, saudara, perjalanan dari di mana Eliezer hidup dan Nahor itu kurang lebih 400 km. Ini jauh atau dekat? Jauh banget loh. 400 km itu dari Surabaya ke Semarang. Bayangin pada zaman itu belum ada mobil. Saya kalau ke Semarang, saya kalau ke Jakarta sukanya nyetir sudah. Kalau Surabaya Jakarta itu kurang lebih 700 km. Bayangin, Eliezer belum ada mobil waktu itu. Naiknya apa? Onta. Onta, pernah lihat onta? Bukan yang cepat saudara. Onta itu pelan. Makan aja pelan banget saudara. Ya kan kalau dia di Taman Safari. Dia harus membuat perjalanan kurang lebih 2 minggu. Di tengah teriknya padang gurun. Bayangin padang gurun itu lebih panas daripada Surabaya. Naik onta 2 minggu. Tapi apa yang membuat dia kuat? Sederhana. Karena dia punya visi. Apa yang bisa membuat saudara kuat menjalani hidup meskipun ada masalah? Satu kata, yaitu apa? Visi. Visi itu apa sih? Visi itu Tuhan kasih kepada setiap kita. Satu orang satu. Beda visi saudara sama saya. Kita semuanya punya visi. Tetapi yang membuat kita semua sama adalah visi kita selalu datang dari firman Tuhan. Itu udah pasti. Kalau kita mau dengerin visi apapun dari siapapun, pastikan visi itu selalu datang dari apa? Hati-hati karena visi dan ambisi itu beda. Saya selalu meminta sama Tuhan kasih visi. Tetapi yang saya paling hati-hati adalah kalau yang saya dengar bukan visinya Tuhan, tapi ambisi. Semua orang pasti dikasih visi sama Tuhan. Tetapi ada orang yang akhirnya tidak memiliki visi Tuhan, tetapi membangun ambisi dalam kehidupan. Orang itu kalau dapat visi itu pasti orang yang peka dari Tuhan. Tetapi orang yang peka pun bisa terbutakan dengan ambisi. Doa saya di sini tidak ada yang dibutakan dengan ambisi. Boleh katakan amin? Tetapi yang lebih sedih lagi, ada banyak orang yang hidupnya tanpa visi. Sama seperti kalau orang jalan ditanyain, mau kemana? Nggak tahu. Lagi nyetir, tujuannya kemana? Nggak tahu. Itulah orang yang hidup, menjalani hidup tanpa visi. Ada beberapa ciri ya visi dari Tuhan. Nanti saya jelasin contohnya kayak gimana. Yang pertama, visi dari Tuhan itu pasti sesuai dengan firman. Pasti ada di dalam firman. Dan yang kedua, pasti mendatangkan kebaikan. Kalau nggak datangin kehancuran, datangin keributan, itu bukan visi dari Tuhan. Itu ambisi. Hati-hati loh saudara. Contoh, ada orang punya visi. Aku punya visi. Pabrik sebelahku tak bangkrut no. Loh, itu bukan visi. Itu ambisi. Ya, hati-hati. Ada yang bilang gini, Pak, visi saya mau buat mertua saya mati. Haleluya, Tuhan ampuni, Tuhan ampuni. Itu bukan visi.
Kalau visi saudara membuat orang lain rugi, mohon maaf ya, itu bukan visi tapi ambisi. Oh, saya selalu jaga hati saya. Wah, kalau enggak, ambisi manusia itu kadang-kadang bisa membuat orang jadi jahat. Enggak peduli mainnya kasar, mainnya curang, menghalalkan semua cara. Jangan ya. Saya berdoa di gereja ini enggak ada yang punya ambisi. Visi kita cuma satu, memenangkan jiwa-jiwa berkerajaan surga. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat ya. Hari ini ya, minta visi. Visi itu kayak gimana sih? Contohnya visi itu, Tuhan, hidupku mau jadi berkat. Ada yang mau kayak gitu? Amin. Aku kerja ini, aku mau jadi berkat buat orang lain. Iya. Ya. Aku mau jadi berkat. Contoh, aku mau jadi berkat untuk gerejaku. Oh, itu bagus. Ada seorang ibu saya kenal, visinya mau jadi berkat buat hamba-hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan datang, dikasih makan, dikasih kopi, dikasih ini. Gak apa-apa, bagus. Mungkin visi saudara beda. Pak, saya visinya mau jadi papa yang baik. Saya berdoa di tempat ini, bapak-bapak yang punya anak, engkau jadi bapak yang baik. Kenapa? Hari-hari ini banyak keluarga hancur. Kenapa? Karena suaminya, papanya yang dihancurkan. Iblis itu ya hari-hari ini nyerangnya itu pinter. Hari-hari ini dia nyerangnya itu lewat kepala keluarganya dulu. Bapak-bapak, Pak, halo Pak. Hati-hati sama serangan iblis. Kalau bapak-bapak udah mulai tertarik sama perempuan lain, itu iblis Pak. Loh, gak ada yang amin Pak. Kenapa Pak? Bidadari. Halo Pak, hati-hati ya Pak. Saat engkau hidupnya udah mulai melenceng, itu adalah awal dari kehancuran dari keluarga. Keluarga itu hancur kalau bapaknya hancur. Saya berdoa di tempat ini, papa-papa jadi papa-papa yang baik, sehingga anak-anaknya juga baik. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Itu visinya gitu. Aku mau jadi papa yang baik, yang tanggung jawab. Apalagi, mungkin anak-anak muda, visinya apa? Saya mau berhasil untuk membanggakan orang tua. Top, bagus. Visinya tuh harus jelas sejak muda. Ya, saya berdoa di sini kita semuanya bukan cuma punya visi, tapi berjalan dengan visinya Tuhan. Ulangin sama-sama, berjalan dengan apa? Kita jalannya tuh ada visi, ada tujuannya. Nah, gimana caranya? Belajar dari Eliezer. Ada 5 hal yang dia lakukan. Yang pertama, kalau kita mau berjalan sama visi Tuhan, kita harus nentuin posisi. Kita harus tahu diri kita ini siapa. Kita harus tahu siapa kita. Nah, Eliezer tahu dirinya siapa. Dirinya adalah hamba. Karena itu, kalau begitu dia punya visi, yang penting seorang hamba melaksanakan tugasnya. Begitu. Kalau sudah berkata, visi saya Pak Pendeta, saya mau jadi papa yang baik untuk anak-anak saya. Pastikan engkau tahu posisimu. Apakah engkau sekarang sudah jadi seorang bapak yang baik? Engkau harus belajar dari firman. Ya, introspeksi diri. Saya ini di mana sih? Kekuatan saya di mana sih? Ada orang, Pak, visi saya jadi pendeta, tetapi nggak bisa bicara di depan umum. Nah, ini posisinya nggak jelas. Ya, jadi kita harus tahu posisi kita, nggak boleh sembarangan. Yang kedua, kita harus punya tujuan yang jelas. Jadi dalam hidup ini harus ada tujuannya. Saya sering ngobrol sama orang-orang, saya mau tanya, apa yang kamu inginkan dari kehidupanmu? Gak tahu Pak Pendeta, aku ya bingung. Loh, saya tanya 5 tahun ke depan rencananya apa? 5-year plan. Saya selalu kalau suka ngobrol sama orang, saya tanya, 5-year planmu apa? Banyak yang jawab, ya gak tahu Pak, dilihat nanti aja. Loh, setiap kita harus belajar punya rencana. Yang setuju katakan amin. Teman-teman yang masih muda, ayo sejak usia mudamu, buat rencana. Lukas 14 ayat 28. Tuhan Yesus sendiri ngomong. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab siapakah di antara kamu, sama-sama ayo, yang kalau mau apa? Mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat apa? Anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan apa? Ada orang yang punya tujuannya, visinya, wah saya mau mendirikan ini, saya mau jadi ini. Tapi gak ada tujuan, gak ada persiapan. Gak bisa. Mau bangun gedung harus punya anggaran. Tujuannya harus jelas. Saya waktu membangun tempat ini, di awal waktu itu 2020, sebelum ini semuanya jadi, harus dimulai dengan sebuah visi. Baru punya tujuan. Nanti saudara ya, kita ini bulan Oktober. Sebentar lagi bulan Desember. Desember bulan apa? Natal. Saudara, Natal ini saya udah punya visinya. Saya udah lihat gambarannya kurang lebih nanti akan gimana.
Saya sampaikan ke tim dan lagi dilaksanakan. Nanti saudara lihat, Natal ruangan ini bakal saudara pangling. Kenapa? Karena saya udah gambar. Tapi bedanya adalah saudara semua gak ada yang tahu kira-kira gimana ya, kira-kira gimana. Yang pasti saya gak akan terbang di atas saudara. Terus Natal ada yang terbang ke mimbar, nah ya. Itu bukan saya saudara ya. Tetapi pasti ada, saya udah punya visinya. Saya udah lihat itu. Tetapi bukan cuma saya membayangkan, bukan cuma saya punya tujuan. Tapi saya mempersiapkan dengan baik. Yang ketiga, bagaimana kita berjalan dengan visi? Perhatikan, harus pegang janji Tuhan. Udah punya tujuan, udah punya persiapan. Yang buat saudara kuat itu janji Tuhan. Yang setuju katakan amin. Gak usah diklaim, tapi diucapin. Karena banyak intimidasi iblis membuat saudara akhirnya imannya lemah. Wah gak mungkin bisa. Ini, enggak. Pegang janji Tuhan. Katakan setiap kali ada keraguan berkata segala perkara dapat aku tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Yang keempat, berjalan dengan visi Tuhan. Kita punya visi, bawa selalu dalam doa. Saudara punya visi apapun, punya keinginan, punya tujuan apapun. Saudara mau sukses, mau berhasil, mau punya perusahaan, saudara mau punya bisnis. Bawa selalu dalam doa. Markus 11 ayat 24. Baca sama-sama 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan apa? Bukan cuma minta tapi apa? Diulang. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan bawa dalam doa. Dan yang kelima, tentukan dan selesaikan masalah. Harus lihat nih masalahnya apa, tantangannya apa. Selesain dulu dari hal yang paling kecil. Saudara mau jadi seorang businessman, mungkin saudara kurang pengetahuan, selesain masalah, belajar. Saudara mau jadi seorang pengkhotbah mungkin, saudara mungkin mau jadi pendeta. Cari kelemahanmu, terus mau belajar. Saya terus mau belajar. Siapapun yang saya dengar di atas mimbar, saya selalu duduk dan dengar. Kenapa? Karena saya mau belajar. Kenapa? Karena kita harus menemukan terus, apa yang kurang dari saya. Dan akhirnya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Saya mau beritahu, kalau kita punya visi dari Tuhan, sesulit apapun perjalanannya, asal kita berjalan bersama dengan Tuhan, melakukannya benar, Tuhan akan buat berhasil. Kejadian 24, ayat 1 sampai 2. Yang kedua, secara cepat. Kejadian 24, ayat yang pertama sampai yang kedua. Adapun Abraham telah apa? Udah tua dan lanjut umurnya. Serta diberkati Tuhan dalam, bayangin, udah tua, lanjut umurnya, kaya raya. Lihat ayat 2, baca sama-sama ayat 2. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi apa? Kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, baiklah, letakkanlah tanganmu di bawah pangkal. Yang kedua saudara, kalau saudara mau ditolong Tuhan, yang mau kembali katakan amin. Harus menjadi orang yang bisa dipercaya. Ayo Pak, bisa gak jadi orang yang dipercaya? Bu, anak-anak muda bisa gak dipercaya? Kita lihat Eliezer, dia orang yang bisa dipercaya. Tahu dari mana? Baca ayat 1. Abraham ini, Kejadian 24 ayat 1. Abraham telah apa? Tua. Lebih dari usia 100 tahun. Dan lanjut umurnya serta diberkati. Kelemahannya orang tua itu apa biasanya? Kadang-kadang punya uang lupa ditaruh di mana. Tapi nggak tahu ya. Rasanya orang Indonesia meskipun tua ingat kalau tentang uang saudara. Ya kan? Kalau uang pasti ingat gitu. Kenapa saya bilang dia pikun? Kenapa saya bilang dia udah tua banget? Karena ayat 2 mengatakan apa? Kejadian 24 ayat yang kedua. Berkatalah kepada Abraham, kepada hamba yang paling tua, Eliezer, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Karena dia udah merasa gak bisa mengatur, diserahkan kepada, pertanyaan saya gini, Ishaknya gimana? Kan dari tadi kita bahas Eliezer tuh. Eliezer carikan jodoh buat Ishak. Loh pertanyaannya, mosok Ishak gak bisa cari jodoh sendiri? Terus Ishak kemana? Kenapa bukan Ishak yang mengatur semua harta dari Abraham? Itu pertanyaan. Saudara, beberapa tahun yang lalu saya ingat ada satu viral video. Saya gak tahu saudara pernah lihat atau enggak. Ada seorang pendeta yang khotbah. Ishak gak bisa cari jodoh sendiri karena Ishak ini idiot. Loh, saya baca, saya denger itu YouTube itu, saya kaget. Loh, teori dari planet mana ini? Ishak idiot? Enggak, dia pintar, dia nabur, dia jadi orang kaya, gak mungkin idiot. Terus Ishaknya kemana? Saya tanya. Nah, Tuhan tunjukin di ayat 67. Saya gak akan bacain semua ya. Dikatakan gini. Lalu Ishak membawa Ribka ke kemah Sarah ibunya. Ayo baca sama-sama dengan keras. Dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian apa? Ia apa? Ulangin sama-sama. Demikian ia apa? Dihiburkan setelah ibunya. Kenapa Ishak gak bisa cari sendiri? Karena Ishak lagi gak bisa dihibur. Kenapa? Mamanya baru saja dipanggil oleh Tuhan. Alias Ishak ini lagi sedih.
lagi lagi sedih. Ini tafsiran saya dari ayat ini. Dia lagi sedih. Orang kalau sedih disuruh ngapa-ngapain sulit. Orang kalau sedih disuruh makan sulit. Ada dua macam. Orang kalau lagi stres banyak makan atau dikit makan. Saudara yang mana? Ishak stres. Karena itu dia gak ngurusin bundanya papanya. Akhirnya papanya menyerahkan kepada Eliezer. Saya berdoa di tempat ini Tuhan temukan orang-orang yang bisa dipercaya sama Tuhan. Tapi banyak orang kenapa saudara hidupnya gitu-gitu terus? Soalnya Tuhan tahu gak bisa dipercaya orang ini. Siapa orang yang gak bisa dipercaya? Yang pertama, orang yang egois. Orang egois gak bisa dipercaya sama Tuhan. Eliezer itu mestinya punya banyak hal yang dia diuntungkan kalau Ishak gak menikah. Kejadian 15 ayat 2. Baca lagi. Ya, Kejadian 15 ayat 2. Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah apa?" Loh, pada zaman itu kalau orang kaya gak punya anak, hartanya bukan datang ke keluarga. Hartanya turun ke pembantu yang paling senior. Semuanya jatuh ke Eliezer. Loh, kalau Ishak gak dapat jodoh, Abraham lalu mati. Lalu Ishak depresi bunuh diri. Saya mau tanya, hartanya semua jatuh ke siapa? Loh, kalau dia gak bisa dipercaya, gak dicariin jodoh. Kenapa? Supaya Ishak cepat tapi dia gak egois. Berapa banyak orang itu egois ya? Maunya menang Eliezer gak egois. Dia cariin jodoh yang baik buat Ishak. Dan dia gak dapat apa-apa. Tapi itu yang Tuhan cari. Dan Tuhan pasti berkati dia dengan cara sendiri. Yang kedua, siapa orang yang gak bisa dipercaya? Orang yang tidak punya integritas. Eliezer pasti punya 1001 cara untuk nipu Abraham. Bisa aja dia udah nemu Ribka terus dia pura-pura tidak nemu. Integritas itu apa? Tidak kelihatan, tetap ngelakuin yang benar. Saudara, ayo punya integritas. Anak-anak muda punya integritas. Ini ibadah lansia, gak ada anak mudanya ya. Anak muda ayo pacarannya yang benar. Pacarannya jangan buat setan minder. Anak muda kalau pacaran luar biasa. Jaga kekudusan di masa mudamu. Boleh katakan amin? Iya, punya integritas. Ayat terakhir Kejadian 24 ayat 52. Ayat terakhir. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah. Baca sama-sama, menyembah Tuhan. Yang pertama tadi apa? Berjalan dengan visi Tuhan. Yang kedua harus bisa dipercaya. Kalau saudara mau ditolong Tuhan, yang ketiga, engkau harus mengembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Eliezer berhasil akhirnya. Apa yang dia lakukan? Dia sujud menyembah Tuhan. Dia kembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Dia gak merasa hebat. Padahal dia hebat loh sebenarnya. Dia udah ngelakuin semua yang baik. Dia berjasa loh. Kalau gak ada Eliezer, Ishak gak punya istri. Tapi dia akhirnya nyembah Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu dia itu hamba. Dan semua yang dia punya dan bisa itu semua hanya karena kemurahan Tuhan. Mulailah dengan doa, akhiri dengan syukur.